bukan maksudnya wawancara. Ini dia. Halo Mas. Ya, ya halo Mbak. Halo Mas, selamat sore. Kenalkan, saya Ken Yunita Mas. Ya, saya Wahyu Mbak. Saya panggilnya apa Mbak Ken atau siapa? Ken aja boleh. Oke, ya selamat sore Mbak Ken, selamat sore semuanya. Ya. Iya. Lagi sibuk apa Mas? Atau Ya, di rumah aja nih? Ya, sebenarnya lagi flexi work ya. Kalau di kantor saya itu lagi memang sedang flexi work. Jadi bisa dimanapun kita bekerja ya, karena ini menyesuaikan dari kondisi COVID ya. Bisa saatnya saya WFO, bisa juga saya WFH. Nah, kebetulan hari ini saya bisa dapat invitation nih dari Urban Asia untuk mengisi diskusi kita atau kita ngobrol santai pada sore hari. Makanya itu bisa saya lakukan pada saat saya WFH pada hari ini, Mbak Ken. Oh, ya sebelumnya ngucapin terima kasih dulu mau join sama Urban Asia dan juga memberi pencerahan pada penonton nih. Biasanya suka banyak nih masalah keuangan kan suka relate lah sama terutama anak-anak muda gitu. Nah ini sore ini seperti tadi yang sudah saya bilang Mas, kita tuh mau bahas soal pinjol atau pinjaman online gitu. Yang akhir-akhir ini banyak dikeluhkan yaitu soal pinjaman online yang mungkin ilegal ya Mas. Jadi mereka tuh ketika terjadi gagal bayar atau telat bayar itu penagihannya itu dengan cara mengancam, kemudian menyebarkan data diri dan juga mempermalukan si peminjam ini gitu dengan ke teman-temannya. Dan teman-temannya pun ikut menjadi korban, yaitu ikut ditelepon, ikut diteror gitu Mas. Nah jadi gimana ya? Tapi selalu beberapa orang berpikir atau beralasan dengan ya gimana kepepet, bla bla gitu ya. Maksudnya alasannya selalu kepepet. Nah, gimana sih kalau sebelumnya mungkin tanggapan dari Mas dulu deh soal ramainya kasus-kasus yang akhir-akhir ini juga muncul gitu Mas, dan viral juga di media sosial. Betul. Ya, kalau saya melihat sebenarnya memang dari era seperti sekarang ini ya banyak terjadi perubahan perilaku, bahwa memang tanpa kita sadari ya, suka atau tidak suka, kita selalu masuk ke dalam yang namanya perubahan ya, yang bahkan yang bisa kita katakan abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Ya kita lihat dari zaman dahulu kita ternyata BlackBerry kita lihat itu wah bakal awet ya, ternyata cepat langsung digeser ya, ada WhatsApp gitu, ada WhatsApp, kemudian juga cara orang bertransaksi itu berbeda. Pada saat dulu orang rapat gitu kan, orang rapat di kantor, mereka harus datang ke kantor. Bahkan saya juga pada saat berjalan dinas dari sini katakanlah harus ke Padang gitu kan. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi sekarang ini semuanya serba praktis. Pada saat kita sekarang ya ada yang namanya COVID-19 itu memaksa orang untuk berpikir kreatif. Pada saat kita ada yang namanya masalah, selalu ada solusi. Kita jual solusi maka kita akan dapat chance di situ, peluang. Nah, dari sini ya tumbuhlah yang namanya berbagai macam bisnis. Yang dulunya kita harus tatap muka, sekarang ada yang namanya Zoom. Bahkan kita di sini live Instagram. Dari dulunya orang yang harus makanan harus datang ke restoran, sekarang sudah ada yang namanya ojol, macam-macam. Nah, sekarang yang kita lihat adalah pinjol. Pinjol ini adalah menurut saya itu sebagai suatu fenomena yang tumbuh ibarat cendawan di musim hujan gitu, yang menjamur banyak sekali gitu kita melihat. Nah, ini latar belakang karena orang memang sekarang ini ya betul-betul yang namanya COVID itu kondisi ya bisa dibilang kondisi keuangannya menurun. Yang mereka pengen kerja tapi kantor pun operasional susah, pabrik-pabrik banyak tutup, sehingga mereka dalam tanda kutip terjepit dalam suatu kondisi mereka ingin tetap hidup. Salah satunya adalah pinjol. Nah, melihat dari pinjol ini makanya banyak orang yang wah kayaknya ini adalah peluang ya, pada saat sekarang kan banyak online. Ya, kita coba buka bisnis yang namanya pinjaman online karena itu menggiurkan sekali Mbak Ken. Kenapa? Ya karena sehari rata-rata itu bisa sampai bunganya itu 0,5 sampai 0,8 itu kalau yang legal ya. Tapi kalau yang ilegal itu bahkan tidak bisa diatur. Makanya bayangkan ya kalau sehari orang pinjam 1 juta, kita dapat katakanlah 1% aja itu sudah berapa gitu satu udah hari besar ya, sekali. Hari. Sudah besar sekali. Makanya itu bagi pelaku bisnis pinjol ya, bukan yang meminjam tapi yang menciptakan bisnis pinjol itu sebenarnya suatu kesempatan bisnis. Nah, tapi di kita ya memang orang-orang kita ini menurut saya itu sebaiknya bisa lebih bijak melihat apakah mereka betul-betul perlu melakukan pinjol ini atau tidak, sampai supaya tidak terjadi case-case seperti yang tadi disebutkan ya. Kalau misalnya case yang disebutkan tadi, kalau komentar saya
ada yang sampai dibilang seorang wanita gitu, fotonya diposting, kemudian dituliskan siap digilir. Nah itu kan melecehkan sekali ya, itu resiko yang harus diterima. Kemudian juga ada berita bahwa seorang sopir taksi itu bunuh diri karena tidak mampu membayar pinjol. Kemudian juga ada lagi yang teman-temannya diteror, ditelepon untuk membayar, meminta si peminjam itu untuk membayar pinjaman tersebut pada pinjaman online tersebut. Nah jadi itu sebagai apa ya, ada pro dan kontra juga. Nah, nanti kita akan coba bahas ya pada obrolan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu komentar saya di pembukaan untuk obrolan kita pada sore hari ini, Mbak Ken. Apakah itu karena, ya ini kan tadi kan Mas menyebut soal menjamur ya. Nah, apakah itu memang ya karena juga permintaan juga banyak gitu, Mas? Ya, kalau maksudnya demand. Ya, betul sekali ya. Kalau memang sebenarnya kalau suatu hal itu tumbuh banyak ya, seperti kalau kita ambil contoh sekarang sepeda. Kenapa sepeda itu banyak ya? Karena banyaknya permintaan. Orang butuh sepeda. Orang melihat itu sebagai gaya hidup atau lifestyle. Ya saya pengen terlihat keren, atau memang entah apapun motif dari orang itu, apakah memang mereka ingin sehat atau apakah mereka pengen gaya-gayaan, ya mereka beli sepeda. Nah sama juga seperti pinjol ini, apakah mereka memang mengerti gitu kan? Di balik pinjol ini ada beberapa rule yang mereka harus baca, ada beberapa syarat lah yang harus mereka baca sehingga mereka bisa mengerti. Ya kalau misalnya ternyata dari pinjol ini memang dendanya besar, ada biaya administrasi, ada juga yang namanya bunganya yang tidak disebutkan di depan. Nah ternyata mereka butuh ya, karena kebutuhan tersebut ya udahlah, daripada saya pinjam ke perbankan ya kan. Kalau di perbankan kan lama ya, rata-rata ya 2 minggu bahkan bisa lebih ya, tergantung dari akses dari petugas perbankan itu. Katakanlah misalnya kalau pengen saya pinjam di perbankan ya, baik itu syariah ataupun juga perbankan konvensional, saya datang, nah otomatis kan dari perbankan itu punya apa ya, mekanisme untuk menilai apakah kita layak atau tidak. Mereka harus datang dulu ke site, harus melihat bisnisnya layak atau tidak dibiayai, apakah ada gunanya, kemudian kalau layak itu baru dibeli, dan juga putusannya berjenjang seperti itu. Tidak bisa yang memprakarsai kredit itu langsung dibeli, langsung memberikan kredit maksudnya. Nah bayangkan kalau pinjol ini ya sebenarnya ngapain, kalau orang berpikir ya, ngapain saya pinjam besar-besar, suku bunganya kecil tetapi lama, mendingan saya pinjam aja deh kecil, suku bunga tinggi nggak apa-apa, saya sanggup. Makanya ya udah, ini ibaratnya bagi mereka itu adalah solusi, sehari 2 hari cair, kebutuhan mereka terpenuhi. Nah itulah yang kenapa banyak di sini menjamur sekali ya, yang seperti kita bahas tadi gitu. Jadi kayak solusi instan gitu ya Mas, cepat gitu ya. Betul, solusi instan. Ya betul sekali. Tapi kebanyakan nggak tahu itu tadi ya, jadi nggak mikir panjang gitu. Kalau misalnya seandainya terjadi gagal bayar, tidak mampu membayar, yang terjadi macam-macam itu ya Mas. Tadi kan Mas menyebut soal bahwa harus apa ya, sebaiknya berpikir lagi apakah mana yang kondisi darurat mana yang kira-kira harus menggunakan pinjol dan enggak gitu. Nah itu cara membedakannya gimana Mas? Oke, nah jadi seperti ini. Sebenarnya meminjam itu tidak salah ya. Ada hal baik, ada juga hal yang tidak baik pada saat kita meminjam. Namun di sini yang perlu saya highlight atau saya garis bawahi, saya tekankan di sini adalah kita tahu dulu nih, apakah dengan meminjam itu baik untuk kita, pertama. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kita membayar. Ya katakanlah, ternyata memang saya butuh ya. Seperti misalnya ada keluarga yang sakit, atau saya butuh yang namanya uang darurat, ada kejadian-kejadian yang tidak bisa saya prediksi terjadi pada diri saya, seperti itu boleh meminjam pinjol. Tapi itu tadi kejadian pertama ya, memang kita butuh. Yang kedua, saya juga harus memprediksi bahwa kapan ya saya bisa membayar ini. Katakanlah misalnya saya pinjam 1 juta, 3 hari lagi saya gajian gitu. Nah itu baru boleh seperti itu. Jadi kita ada kemampuan membayarnya ya, memplan kira-kira kapan akan masuk itu untuk membayar. Nah yang banyak terjadi seperti ini karena orang kita ini tidak bisa membedakan antara needs and want gitu, yang mana yang kita butuhkan, yang mana yang kita inginkan gitu. Banyak kita ingin sesuatu nih, kemampuan kita belum cukup, tapi kita inginnya melebihi kapasitas kita ya. Cukupnya cuma liburan misalnya, katakan ke Bandung, pengennya ke Eropa gitu kan. Akhirnya supaya bisa ke Eropa melakukan pinjaman. Nah dari situ kan kita nggak ada kemampuan bayar, sehingga itulah yang bisa menyebabkan saya ini apa ya, pengen terlihat nih, katakanlah kalau sekarang kan di media-media itu pengen terlihat kaya gitu kan ya, pengen diakui. Nah tapi tidak sadar siapa diri kita, makanya mereka berani-berani kan meminjam gitu ya, tidak bisa membedakan, dan juga celakanya mereka tidak ada kemampuan untuk membayar, sehingga terjadilah yang seperti fenomena sekarang ini, dikejar-kejarlah oleh
debt collector, kemudian ada terjadi tindak kekerasan sampai ancaman pembunuhan seperti itu. Nah, makanya itu yang perlu digarisbawahi sebelum melakukan pinjaman online. Ya baiknya kalau baik sih, oke, kalau kita bisa membayar berarti selesai kan? Ya nggak masalah kalau misalnya bunganya lebih tinggi dibanding bunga perbankan. Ya katakan dari 1 juta itu cuma 100.000 misalnya. It's okay, karena kan 100.000 itu dibanding dengan nyawa kita terancam, nggak apa-apa kalau memang betul-betul kita urgent ya, seperti itu. Ya. Sebelum kita lanjut, saya mau ngingetin aja nih sama yang nonton, siapapun yang punya pertanyaan terkait tema kita sore ini, silahkan drop di question box atau tinggalin aja di kolom komentar, nanti akan saya bacain dan kemudian akan dijawab sama Mas Wahyu ya Mas ya. Karena mungkin aja nih banyak yang bingung atau ngalamin masalah terkait pinjol ini gitu. Mas, tadi kan Mas menyebut bahwa ini tuh kayak nggak apa-apa pinjam kalau misalnya kita punya bukan prediksi ya, tapi kayak misalnya baru mau gajian 3 hari lagi, jadi kita akan bayar pakai uang gaji itu. Berarti ini sebenarnya bisa digunakan mirip-mirip kartu kredit ya, Mas? Ya, oke. Kalau dibilang mirip sih ada miripnya, tapi itu secara fungsi itu berbeda ya, Mbak Ken ya. Karena seperti ini. Kalau misalnya kartu kredit itu sebenarnya adalah alat bayar gitu. Ya, jadi kapan kita ada kita bisa membayar, atau kartu kredit itu bisa juga dikatakan fasilitas yang diberikan oleh perbankan, karena di dalam kartu kredit itu bisa jadi kita bisa katakanlah di bandara ada lounge, kita bisa pakai kartu kredit dan lain sebagainya. Nah, kartu kredit ini sendiri itu reputasinya ya biasanya itu lebih bagus dibandingkan dengan yang kita pinjol, karena yang mengeluarkannya adalah lembaga keuangan yang sudah diakui oleh perbankan, pemerintah yang sudah diakusi oleh OJK, perbankan gitu kan. Jadi OJK, betul. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kartu kredit itu, ya kita seleksinya lebih ketat kan, karena dari kartu kredit itu melihat dulu nih riwayat kita, dia melihat di Slik itu adalah sistem layanan informasi keuangan, apakah kita pernah menunggak atau tidak, seperti itu. Kemudian juga dia melihat bagaimana penghasilan kita, sehingga diciptakanlah sebuah kartu kredit yang bisa memenuhi kebutuhan kita, yang buat kalau kita misalnya belanja. Nah, sementara kalau pinjol ini kan sifatnya kali tarik nih. Lembaga yang mengeluarkannya juga ya macam-macam. Ada yang memang yang sudah diakui oleh OJK, terdaftar ya di OJK, itu bagus gitu. Tapi pada saat ya itu adalah yang ilegal, karena sudah banyak sekali, sudah ribuan yang sudah diawasi oleh Satgas Waspada Investasi, itu banyak sekali gitu ya yang memang bodong ternyata, yang memang ilegal. Nah, itu kita juga tidak tahu nih yang mengeluarkannya itu apakah memang bonafide, reputasi perusahaannya bagus, pengurusnya ada atau enggak, dan bagaimana mekanisme mereka bekerja. Jadi ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Ya mungkin ada satu titik ya mereka sama ya, pada saat butuh bisa membayar, tapi kartu kredit ini bisa macam-macam ya. Pada saat kita di luar negeri, kita misalnya ternyata uang kita tidak ada nih yang dalam bentuk misalnya USD, kartu kredit itu bisa digunakan untuk membayar dalam bentuk USD dengan melihat yang namanya pertukaran dari kursnya tersebut. Atau juga kartu kredit bisa juga digunakan yang sebagai yang namanya gestun, walaupun itu terlarang ya. Tidak melanggar. Ya, melanggar. Kartu kredit ini juga bunganya itu memang lebih rendah dibanding pinjol. Kalau diatur oleh OJK itu 2-2,25% per bulan. Nah, bayangkan ya kalau dengan pinjol kan itu bisa saya katakan tadi 0,5-0,8 per hari. Berarti satu bulannya itu ada 24%. Kartu kredit berarti rata-rata 2-2,25% seperti itu. Berbeda. Jauh sekali. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya pinjol ini itu kita pinjam nih 1 juta. Ya yang kita terima bukan 1 juta, bisa jadi 600 berkurang. 700 biaya yang dipotong di depan, seperti itu. Berarti sebenarnya boleh ditarik kalau misalnya seandainya punya kartu kredit, mendingan pakai kartu kredit aja ya Mas ya. Sebenarnya ya kita lihat lagi kebutuhannya dari sini ya, karena kalau kita berbicara keuangan, kalau kita berbicara kebutuhan, semuanya itu ada fungsinya masing-masing gitu kan. Kalau misalnya apalagi bicara keuangan secara umum ya, seperti wealth management dan lain sebagainya ya, saya punya saham, saya punya kartu kredit, saya punya tabungan, saya punya deposito, itu sebenarnya tergantung peruntukan. Saya punya kredit modal usaha, misalnya kredit modal kerja itu digunakan untuk usaha, kredit pembelian properti atau investasi itu tergantung kebutuhan. Nah, tetapi di sini kalau memang mau pinjol ya katakanlah berarti kita itu memang betul-betul kepepet ya, karena memang pinjol ini plafonnya kecil gitu, 1 juta sampai 1 juta, bandingkan dengan kartu kredit yang tadi plafonnya bisa sampai berapa ratus juta, bahkan 1 miliar, bisa puluhan juta. Gitu ya. Jadi memang kita
lihat dulu dari kebutuhan. Bisa jadi kalau memang ternyata kartu kreditnya mentok gitu kan, ya memang sudah apa, memang limitnya kecil, itu bisa pinjol seperti itu. Memang itu apa ya, hal yang tidak bisa kita lihat apple to apple seperti itu ya. Nah, gimana Mas milih pinjol yang aman kalau memang di situasi sangat-sangat darurat dan kita memang nggak ada pilihan lain gitu? Wah, menarik nih pertanyaannya. Cara memilih pinjol yang aman ya. Nah, berarti kan sebenarnya kita ini ada banyak sekali ya, ibaratnya kita ada di mana ya, kita belum mengerti apa-apa gitu di suatu negara lah, kita nggak ngerti apa-apa, tapi kan kita bisa membaca regulasi dari suatu negara tersebut, do and don'ts. Nah, sama juga seperti di sini, kita nggak tahu nih di luar sana ada ribuan pinjol bahkan ya, ada yang sudah. Nah, yang menurut saya bagaimana caranya supaya aman ya, kita harus bisa melihat dari OJK. Teman-teman bisa melihat dari itu yang terdaftar di OJK sudah ada 140 sampai 150 yang namanya pinjol. Nah, itu bisa dilihat ya mana-mana yang sudah terdaftar di OJK. Nah, di luar itu berarti itu ilegal. Nah, kalau misalnya legal itu secara OJK regulasi itu sudah diamankan oleh OJK, karena kan untuk jadi pinjol itu modalnya ya lumayan ya, bukan tanpa modal gitu kan, ada yang bisa sampai 1 miliar, 2 miliar, tergantung dari apa ya, dari peraturan dari OJK. OJK nomor 77. Kalau kita pengen buka pinjol, berarti kan kita harus punya modal kuat dulu ya, nggak mungkin ibaratnya kita nggak ada modal, kita apa ada pinjol nih gitu, cuma modal 10 juta langsung 10 juta itu aja langsung kita apa namanya jalankan bisnis pinjol. Nah, kemudian juga syaratnya ya, kenapa? Karena terdaftar di OJK. Berarti tadi saya bilang, kalau misalnya pinjol yang sudah terdaftar di OJK, pengurusnya jelas, kantornya ada, itu dipayungi oleh OJK. Maksimal untuk suku bunganya itu adalah 0,5 sampai 0,8. Kalau yang di luar itu ya dia bisa apa, suku bunga itu nggak disebut, administrasi berapa, nggak diatur, seperti apa, tidak diatur ya. Makanya itu yang berbahaya, ilegal. Nah, kalau ilegal saya kasih tahu biasanya ada kata-kata seperti ini: pinjaman cepat 1 hari cair tanpa syarat dan bertele-tele gitu kan. Nah, itu jadi kemudian mereka juga bisa mengakses seluruh data di smartphone kita, karena kan sekarang rata-rata orang pakai smartphone ya. Nah, kalau yang dari OJK ya, yang terdaftar di OJK ya, mereka cuma bisa mengakses kamera, mikrofon, dan juga kontak ya, nggak banyak. Kalau itu seluruh daftar kita ya, seluruh data-data kita yang di smartphone, termasuk sosmed dan lain sebagainya gitu. Kalau dari OJK ya, mereka pada saat nagih pun juga akan lebih lebih terstruktur seperti itu, tidak melakukan cara-cara seperti yang tadi yang saya bilang, yang sampai ancaman pembunuhan, menyebarkan foto, punya orang kerabat kita, seperti itu. Berarti ini memang karena ini menjamur banget ya Mas, jadi kayak siapapun yang punya duit sebenarnya bisa bikin aplikasi kayak seperti itu ya Mas ya. Dan itu kan sebenarnya cukup meresahkan ya Mas ya. Iya. Betul. Maksudnya, tapi walaupun memang kayak OJK mengawasi dan kemudian mungkin memblokir gitu, tapi pasti akan muncul lagi yang baru gitu nggak sih Mas? Ya betul. Ya, yang namanya bisnis tetap akan muncul ya. Pada saat satu ditutup, dia akan muncul lagi yang namanya cari cuannya, cari rezeki, tetap aja. Makanya ini lebih kepada edukasi ke kita ya, lebih kita ke orang ya, namanya ke orangnya ya, mengerti dulu sebelum kita untuk mengambil tindakan. Itu akan lebih bijak dibanding kita tanpa ada rambu-rambu langsung ajar aja nih, saya pinjam duit gitu kan, kayak gitu. Mas, tapi ini saya mau nanya nih. Jadi gini, kan ini beberapa kali lah ya viral lah ya kasus kayak gini. Terus kemudian yang kemarin ada video itu 2 kali viral, mirip tapi ini 2 kali dia viralnya, yang ada jadi penagihnya tuh yang sampai nelpon, sampai marah-marah, bahkan memaki-maki. Bahkan yang dimaki-maki itu bukan yang pinjem, tapi si temennya, rekannya, semacam gitu. Itu kan sangat meresahkan banget. Nah, tapi kan tapi ini ada banyak banget komentar gitu ya Mas, menanggapi semacam itu menanggapi kayak gini, gimana ya kata-katanya, semacam kalau ilegal nggak usah dibayar, kalau ilegal nggak usah dibayar, udah tinggal aja gitu. Menurut Mas gimana sih kayak gitu? Oke. Kalau menurut saya ya, yang namanya kita pinjaman ya tetap membayar. Ya, ada baiknya kita bijak dulu sebelum melakukan
pinjaman. Sebelum kita masuk ke rumah orang, kita tahu dulu siapa yang akan kita temui, kemudian rumahnya seperti apa, itu akan lebih bijak ya. Kadang-kadang kita memang karena kita tadi tidak tahu, kita pengen kita dipenuhi oleh keinginan untuk memiliki sesuatu, tapi kita tidak punya kemampuan melakukan pinjol. Pada saat itu tahu yang namanya ilegal, kita tidak membayar. Nah itu mungkin tidak seperti itu ya, tetapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa membayar ya. Mau dari siapapun lah, mau dari ilegal atau apa, kita pinjam ke saudara pun juga itu sebenarnya tidak terlihat dari OJK, tapi secara moral kita wajib membayar gitu kan, mau pada siapapun, karena itu terkait dengan integritas kita. Ada dua belah pihak yang sudah menyetujui kapan akan bayar, dan kalau setelah denda seperti apa konsekuensinya itu sebenarnya harus tahu ya. Makanya penting untuk melihat perjanjian dan biaya-biaya yang harus kita keluarkan, itu pertama. Nah yang kedua, bagaimana caranya nih kalau sudah minjam tapi kita nggak bisa bayar gitu kan ya, ada case seperti itu ya Mbak. Iya banyak. Nah saya punya sharing juga. Yang pertama, kita bisa yang namanya pinjaman itu melakukan yang namanya restrukturisasi. Ya, restrukturisasi itu berarti kita melakukan struktur ulang gitu kan. Struktur ulang itu bisa jadi kita jangka waktu pembayaran diperpanjang gitu kan. Itu nego kalau memang kita tidak bisa membayar ya, jangka waktunya diperpanjang. Yang kedua itu kita misalnya tadi cicilannya kalau misalnya 5 kali gitu kan, kita minta 10 kali ataupun lebih seperti itu. Tapi ada kesepakatan antara yang meminjamkan dengan yang meminjam seperti itu. Dan kemudian satu lagi itu adalah kita bisa minta keringanan suku bunga, karena kan denda di pinjol ini saya bilang nggak kecil gitu ya, lumayan besar dari persentase. Makanya kita minta kurangi. Yang penting kita ada itikat baik ya, baik, komunikasi berjalan lancar. Kemudian kalau misalnya ada telepon ada apa dari pinjol, kita balas gitu kan, yang namanya kita meminjam ya, otomatis meminjam ya. Jangan sampai kita udah minjam nomor telepon, ada telepon aneh, kita nggak kita angkat, kita reject semuanya. Itu akan ngefeknya ke kita. Tidak bayar lagi, itu ada hal yang yang memang berefek kepada kita gitu ya, walaupun kita mungkin tidak akan minjam lagi, tetapi nama kita biasanya pinjol itu yang meminjamkan itu akan melaporkan kita kepada masuknya ke dalam daftar hitam seperti itu, atau dulu yang kita kenal dengan BI checking, atau yang sekarang kita sebut dengan yang namanya klik gitu kan. Jadi otomatis kalau misalnya saya prestasi saya nggak bayar, ya nama saya selamanya sudah tidak bisa meminjam lagi. Itu susah untuk meminjam. Saya punya bisnis, saya butuh sesuatu, itu saya otomatis tidak bisa minjam lagi. Jadi itu rugi sekali bagi kita ya. Nyusahin ya nanti ke depannya ya Mas, bisa nyusahin. Padahal kan kebutuhan hidup ke depan bisa macam-macam kan, namanya. Betul. Oke, kita ke pertanyaan boleh dulu ya Mas ya. Saya lihat tadi udah ada mana ya. Ini juga ada di question box. Nah ini, nggak semua pinjol berizin. Tipsnya Bang untuk kita yang awam dan untuk keamanan datanya gimana? Oh ini lebih ke, jadi dia awam, jadi untuk keamanan data kita itu harus bagaimana gitu Mas? Oke, ya kalau tadi ya keamanan data di sini mungkin saya perlu klarifikasi dulu seperti apa ya keamanan data. Nah jadi kalau misalnya kita untuk keamanan data itu tadi pertama cari yang pinjol memang sudah terdaftar di OJK. Nah karena pada saat kita cari pinjol yang terdaftar di OJK, ya kita memang data kita akan kita berikan. Kita kita mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam data kita, ya mereka bisa mengakses. Tapi bedanya kalau yang sudah terdaftar di OJK itu tadi terbatas ya. Tidak semua data bisa diakses. Yang bisa diakses mereka itu adalah kontak, kemudian lokasi dan juga kamera, tidak bisa masuk ke sosial media dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau kenapa mereka butuh data itu sebagai tadi, karena kan pinjol ini tidak ada yang namanya agunan gitu kan, mereka tidak kenal ya, kemudian mereka apa yang dijamin gitu kan. Nah, makanya yang jaminan mereka itu adalah data, mau tidak mau ya kita harus memberikan data. Bagaimana supaya data kita tidak dipinjam gitu ya, sudah bagaimana data kita supaya tidak keluar, ya nggak usah pinjam, sebenarnya kita cari cara lain. Nanti di akhir saya akan share tips bagaimana supaya kita bisa mengelola keuangan dengan baik gitu. Ini masih kita bahas pinjol dulu gitu ya. Seperti itu sih. Iya. Nah itu tadi ya berarti memang benar-benar harus menghindari yang namanya ilegal ya Mas.
Jadi sebelum memutuskan untuk meminjam, mungkin ada baiknya untuk cek ya, Mas. Kan itu kan cek data yang sudah masuk ke OJK juga bisa kan, Mas? Dicek oleh siapa aja gitu ya, Mas ya. Betul. Ya. Oke. Saya agak mau menanggapi yang tadi Mas yang bilang bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur pinjam dan kemudian terjadi gagal bayar atau nggak bisa bayar. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh ya. Salah satunya restrukturisasi utang ya, Mas. Nah, itu itu tapi apakah yang ilegal juga menyediakan semacam itu, Mas? Bukannya mereka itu kayak kantornya nggak jelas di mana, terus mungkin juga nggak ada hotline-nya gitu. Bagaimana kita yang nasabahnya, sebutannya nasabah kan ya, Mas, sama atau enggak ya? Menghubunginya gimana gitu. Nah, itu apakah juga ada sih, Mas? Ya, kalau yang meminjamkan berarti kreditur ya, dia meminjamkan. Nah, kalau kita posisinya yang meminjam itu adalah debitur, karena itu adalah pihak yang berarti kan kita semuanya online ya, belum kita nggak pernah ke kantor. Nah, itu kan akan bisa kita baca bisa melihat dulu nih lebih selektif dalam memilih apakah ada kebijakan untuk restrukturisasi atau tidak. Tapi biasanya mereka tidak akan share ya yang namanya pinjaman, kan siapa yang mau nunggak gitu kan. Nah, makanya biasanya sih ada seperti itu. Kalau di lembaga-lembaga seperti perbankan ataupun lainnya ada. Nah, kalau itu kan ya kita nggak pernah tahu ya apakah mereka ngasih itu atau enggak. Jadi pada saat terjadi gagal bayar ya kita langsung nego aja, intinya uangnya kembali seperti itu kan, memang antara nego kedua belah pihak. Tapi biasanya ada sih, karena kan kita ingin mengembalikan uang, itu dikembalikan lagi kepada si pihak kreditur yang kita nggak bisa memastikan apakah itu atau tidak, karena restrukturisasi itu ada pemutus gitu ya. Walaupun misalnya di perbankan saya kreditnya modal kerja gitu kan, saya tidak bisa bayar, padahal itu kan memang sudah perbankan kan apa sih yang seleksi sudah ketat sekali dan saya pun masih tidak bisa bayar. Itu juga ada yang namanya restrukturisasi. Tetapi restrukturisasi di sini itu tergantung dari pemutus gitu ya. Kalau misalnya kenapa saya harus restrukturisasi, kamu bisa bayar, nah itu kembali ke asesmen dari si kreditur tadi gitu, Mbak Ken. Oke. Ya. Ini lanjut ke pertanyaan penonton dulu. Mas mau nanya dong, ini based on pengalaman juga yang bikin meresahkan pinjol itu, masalahnya belum masuk ke due date aja udah diteror. Ini kayaknya pengalaman. Ini kayaknya dia gimana ya nanggepinnya, Mas? Masa due date-nya udah diteror? Due date sebelum tanggal sudah dibayar ya. Nah, itu sebenarnya mereka mengamankan ya. Kita kadang-kadang mengerti dulu bahasa dari penagihan seperti apa ya, karena kita kadang-kadang ada orang ngomongnya seperti ini, kadang interpretasi kita berbeda ya. Saya harus perlu tahu dulu nih detailnya seperti apa ya. Kalau misalnya due date gitu kan, tanggal bayarnya itu katakanlah tanggal 30 gitu ya, tanggal 30 di bulan Maret ini misalnya kan, ternyata di tanggal 20 atau tanggal 25 Maret itu sudah diteror. Terornya ini seperti apa ya? Biasanya di awal mereka itu akan mengirimkan ya, ngasih semacam notifikasi, tanggal jatuh tempo Anda sekian. Biasanya seperti itu, nggak serta-merta yang langsung bayar ngancam-ngancam itu. Biasanya enggak, itu kalau yang legal ya. Saya nggak tahu kalau yang ilegal. Kemudian pada saat mendekati lagi mereka akan lebih intens gitu kan, ngirimin SMS, kemudian juga ngasih telepon, sudah sampai tanggal mereka akan telepon terus gitu kan. Kenapa? Untuk mengingatkan pembayaran. Pada saat itu sudah lewat, mereka akan coba datangi gitu kan dari tim mereka sendiri kalaupun itu sudah satu daerah. Nah, kalau misalnya sudah lewat jangka waktu sudah lama sekali, mereka akan mengirimkan yang namanya debt collector gitu kan, karena kan ya mereka tidak bisa menghandle. Nah, debt collector ini itu pasti dibayar gitu kan, nggak mungkin kita nyuruh debt collector tapi ya terima kasih aja, itu nggak mungkin. Mereka akan bayar. Nah, bayarnya inilah dari yang tadi denda ataupun juga bunga yang tinggi tadi untuk membayar debt collector. Makanya kalau sudah jatuh tempo sudah pakai debt collector, pinjaman yang tadinya bisa kita katakan 1 juta bisa jadi 100 juta, 120 juta kayak gitu, karena memang seperti itu alam dari pinjol ini gitu. Makanya ya kita bijak pada diri sendiri untuk melakukan pinjol gitu. Jadi kalau misalnya udah didatengin debt collector itu pasti udah gede banget, tambahnya udah banyak gede, ya? Itu udah gede, betul sekali. Tapi memang debt collector ini dibayarnya dari bagian si yang peminjam ini gitu. Iya, yang bayar uang peminjam dari situ. Betul. Ya, betul sekali. Oh iya. Serem juga ya, Mas. Iya.
Oke, ini Mas aman nggak sih Mas narik duit di pinjol buat muterin uang investasi maksudnya? Investasi seperti apa ya kalau saya belum tahu. Oke deh, kalau itu saya kasih dua sisi ya, dua sisi aja deh. Berarti kan kalau muterin uang tuh macam-macam ya, ada memang buat usaha, ada memang dia buat investasi. Nah kalau kita bicara yang namanya investasi itu tidak ada yang pasti di investasi itu. High risk high return ya, saya pengen dapat return yang gede, resikonya lebih tinggi. Sama kayak saya pengen naik gunung nih, saya pengen naik gunung ya pengen dapat pemandangan bagus, otomatis resiko saya lebih besar dong, karena saya pengen dapat pemandangan yang bagus. Ya saya bisa jadi kedinginan, saya bisa jadi kelaparan, saya bisa jadi ketemu hewan buas gitu kan, karena semakin tinggi gunung akan semakin butuh yang namanya energi. Begitu investasi. Nah kalau investasi ini kita nggak pernah bisa tahu nih apakah dia apa yang namanya akan untung atau tidak ya, tergantung juga dari kondisi, banyak faktor-faktor pendukung dari investasi. Katakanlah kondisi ekonomi seperti COVID ya, kita nggak bisa tahu nih bisnis mana yang untung, karyawan juga bisa dipecat gitu kan, dirumahkan. Jadi ataupun juga bisnis restoran ya, kita kira bisnis restoran siapa yang bagus sekali misalnya, itu bisa aja tutup yang namanya investasi ya. Bisnis muter. Karena apakah memang kita rela gitu dari pinjol ini kita gunakan untuk yang namanya modal kerja tadi ya? Kalau ternyata memang itu gagal ya double dong, kita udah pinjem dari pinjol gitu kan, udah keluar bunga yang tinggi, dan juga kita biaya administrasinya gede, kita masukkan ke dalam bisnis, ternyata itu rugi. Itu double buntung, bukan double untung gitu kan. Itu yang untuk sisi bisnisnya gitu. Kalau misalnya tadi dari sisi investasi seperti yang saya bilang, katakan misalnya untuk masuk ke saham ya, saham kan juga kita tidak tahu ya seperti apa. Ataupun investasi seperti obligasi ada obligasi yang memang fixed income, yang seperti yang namanya obligasi retail Indonesia ataupun sukuk retail, itu rata-rata 6% sampai 7% ada, tapi sekarang sudah turun ya 5%, ada yang 4 sekian ya. Nah tapi itu secara dibandingkan return yang didapat itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang namanya kita pinjol tadi. Pinjol itu sebulan itu rata-rata 24% dia yang kita bisa bayar. Investasi tadi tahun itu hanya rata-rata 6 sampai 7%. Apakah kita mau gitu memutarkan itu? Buntung bukannya untung ya? Buntung ya, dengan ya, kondisi darurat saja. Tapi saran saya sebaik-baiknya kita nggak punya hutang gitu. Gitu ya Mas, sebaiknya nggak punya utang ya memang ya. Sebaiknya ya, tapi ada utang produktif, ada utang konsumtif, itu beda lagi ya. Kalau kita lihat dari sisi pinjol ini, sebaiknya ya kita tidak punya hutang, karena ini bukan digunakan untuk usaha, karena untuk darurat. Kalau hutang produktif itu ya seperti di perbankan tadi, kita bayar ke perbankan setahun itu 10%, tapi kan setahun kita bisa jadi dapatnya 50% dari usaha kita, jadi ada selisih 40%. Gitu. Nah tuh coba dipikirin lagi ya. Kalau mau muterin duit, mendingan duit dingin ya Mas. Betul, duit dingin. Duit dingin. Duit beku. Kalau benar duit beku. Ya. Nah masalahnya ada nggak duit bekunya? Gitu. Oke, ini ke pertanyaan lain ya. Pinjol-pinjol ilegal itu dapat duitnya dari mana sih? Kan mereka minjemin uang dengan mudah tuh. Ya itu tadi, karena banyak yang mau. Gimana Mas? Betul. Ya kalau duit ya dari manapun juga bisa gitu. Bisnis tanpa modal pun juga sebenarnya ada ya. Misalnya kayak kita sebagai kalau misalnya dibilang sebagai broker pun sebenarnya nggak ada modal, kita nggak punya barang, tapi kita, atau dropshipper itu kita tidak punya barang gitu kan. Jadi kita bisa jualan. Nah bisnis ini pun juga sebenarnya nggak terlalu punya modal besar gitu kan. Kita katakanlah misalnya saya punya duit cuma 10 juta aja gitu, saya bisa buka nih pinjol, saya kasih nih ya ngeliat profilnya 1 juta gitu kan. 1 juta harus balik ya dalam waktu 1 minggu. Orang lain saya kasih 1 juta 10 orang. Nah saya balik 1 mingguan, otomatis duit saya kan bisa jadi lebih dari 10 juta. Itu terus di compounding gitu, pastinya bunga berbunga lah gitu kan, bunga berbunga lagi gitu, dibungakan lagi dari denda. Makanya dari situ kita dapat yang namanya uang beranak pinak gitu kan, itu bisa diputarkan sebenarnya. Tapi dari situ ya kenapa yang ilegal tadi itu ngotot bener gitu kan lagi ya, karena memang modalnya terbatas gitu. Kalau dia nggak punya uang, dia nggak bisa muter lagi, jadi dia tagih dan digedein kayak gitu. Makanya dari situ dia uangnya kayak gitu modalnya. Iya benar. Ya apalagi orang yang memang punya duit banyak ya Mas, makanya buka buka aja gitu ya Mas. Juga memang yang tadi itu mereka juga simpanan sih. Jadi modelnya dia menghimpun dana dulu dari orang yang misalnya
misalnya ada pinjol X gitu kan, mereka juga biasanya ngasih imbalan kalau misalnya orang naruh uang selama sebulan dia kasih, tapi itu akan lebih rendah dibandingkan bunga yang dia kasih kepada si debitur tadi kayak gitu. Jadi dia ngambil uang dari orang masyarakat umum, nah uang itulah yang dia gunakan untuk pinjaman seperti itu juga bisa model kayak gitu. Itu sih. Itu banyak juga yang ilegal ya Mas, kayak gitu ya Mas? Iya, banyak juga yang ilegal gitu. Padahal kan ngumpulin dana masyarakat itu kan sebenarnya juga perlu izin juga kan ya Mas ya? Perlu izin juga, betul. Jadi izinnya berlapis kalau memang sistemnya gitu kan, betul. Harusnya kan. Tapi kan kadang masyarakat itu tergiur ya, wah saya taruh nih uang nih 10 juta di pinjol misalnya di pinjol X gitu kan, dia ngasih nih sebulan itu akan balik 5%, gila gitu kan. Kalau diperbankan aja nggak ada lagi setahun 5%, ini sebulan 5%. Jadi mereka akan tergiur dengan iming-iming seperti itu gitu. Jadi mereka itu bisa juga disebut dengan investasi bodong. Ada yang pinjol bodong gitu kan, ada yang investasi bodong. Jadi seperti itu. Nah, yang namanya seperti itu tidak dijamin gitu kan oleh pemerintah, karena mereka ya tidak masuk dalam perbankan, tidak dijamin oleh LPS gitu, otomatis ya hilang aja resiko kita. Hilang aja. Returnnya besar 5% tadi dalam waktu sebulan, ya risikonya pasti besar dong. Itu sebanding dengan prinsip investasi yang saya ceritakan di depan tadi gitu. Tapi banyak banget tuh Mas. Jadi ini soal lain ya. Tadi kan soal peminjam, ini tuh orang-orang yang malah justru masukin investasi yang bodong itu tadi Mas. Yaitu karena iming-iming dapat bunga yang gede banget, yang kalau dipikir-pikir tuh nggak rasional gitu, nggak logis lah, nggak masuk gitu. Tapi pertama dapat, kedua dapat, ketiganya hilang. Bijak-bijak juga dalam kita melihat di luar pinjol tadi ya, untuk investasi tadi, menentukan investasi bodong. Biasanya itu yang returnnya tinggi, yang fixnya wah setahun dapatnya 30%, itu yang seperti itu biasanya harus lebih diteliti lagi. Nah, untuk investasi itu sebaiknya teman-teman memang yang namanya investasi itu tidak ada yang memberikan angka yang pasti gitu. Saham saham memang sudah terdaftar di dalam bursa seperti itu kalau saham, ataupun juga obligasi yang memang diterbitkan oleh pemerintah dan juga oleh perusahaan-perusahaan yang bonafit dan memang sudah ada, itu bisa dilakukan investasi. Atau investasi yang memang ya kita di luar itu gitu, di luar dari yang tadi kita berbisnis dengan teman-teman yang kita rasa memang ada kompetensi, itu bisa kita katakan juga investasi taruh modal gitu. Nggak mesti di saham ataupun juga di obligasi investasinya. Dibanding kita nggak ngerti apa-apa, kita taruh uang dijanjikan klub nih 30 tahun, itu hati-hati menurut saya, udah kita hampir pasti bodong. Mending nggak usah gitu ya Mas. Mending nggak usah gitu. Karena orang kita ini kadang-kadang ya berpikir, siapa yang pengen kaya? Saya. Siapa yang pengen kerja? Dia gitu, bukannya kita gitu kan. Nah, jadi pengennya kaya tapi nggak mau kerja, pengen cepat aja. Nah, itu mental seperti itu yang memang harus kita perbaiki kalau kita lebih lanjut gitu ya. Oke. Mas, saya pengen balik lagi ke yang tadi Mas, yang soal kalau kita udah terlanjur utang gitu kan, selain restrukturisasi dan macam-macamnya dengan pihak lembaga yang memberi utang gitu. Ini ada yang menyarankan gitu ya, mungkin pengamat keuangan juga gitu, yang kalau misalnya utang, ambillah utang yang gagal bayar, ambillah utang ambillah utang yang lebih yang bisa membayar itu, dan kemudian itu utang yang baru itu diatur sesuai dengan kemampuan bayar kita gitu Mas. Jadi misalnya nih kayak kita punya utang di pinjol A misalnya ya 2 juta, pinjol B misalnya 3 juta gitu, dan atau C 1 juta misalnya. Terus kemudian kita nggak tahu harus bayar gimana, dan restrukturisasi ya susah juga gitu kan. Terus kalau misalnya kita pinjam misalnya ke bank gitu, misalnya senilai itu tadi untuk menutup semua, misalnya kayak let's say 7 juta gitu, dan kemudian utangnya kan jadi 1 tuh Mas. Nah kemudian satu terus kemudian disesuaikan dengan kemampuan bayar kita gitu, semacam kayak gitu. Nah menurut Mas itu solusi nggak? Sebenarnya ada beberapa tahap juga ya dari perbankan, itu tidak semudah itu memberikan hutang, karena mereka akan melakukan screening gitu kan. Itu berarti gali lubang tutup lubang gitu ya. Iya semacam itu. Gali lubang tutup lubang itu ya untuk bayar yang tadi aja itu susah ya, gimana kita untuk membayar yang lain. Nah, kalau dari sisi perbankan, mereka melihat, wah ini sudah masuk nih, ada hutang, semua hutang itu tercatat gitu di sistem. Nah, mereka melihat tercatat, itu tidak akan bisa
dikeluarkan dari perbankan tadi. Kalau misalnya kita mau tutup lubang ya, tapi katakanlah itu cair, ya gimana ya, memang ya kita kembali lagi nih ke kapasitas dari secara umum gali lubang itu tidak disarankan ya, karena akan semakin membesar gitu, akan semakin besar ya. Yang tadi hutangnya 6 juta itu kan bisa jadi itu sudah termasuk bunga ya, dan lain sebagainya, kita bayar lagi. Nah itu sudah dibayar, belum lagi dari perbankan juga kita harus membayar dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ya kita juga belum tahu nih sumbernya dari mana. Kalau misalnya kita memang sudah ada sumbernya dan kita memang bisa bayar, itu it's okay aja gitu. Katakanlah wah, tagihan dari pinjol sudah jatuh tempo, daripada dikejar debitor, oh ternyata di bank cair, udah cair. Nah di perbankan kan bisa sampai 1 tahun, bisa sampai beberapa tahun ya. Nah setahun, katakan dalam setahun itu ada pembayaran dari supplier ataupun kita dapat rezeki, itu it's okay untuk menyelamatkan. Tapi kalau itu gagal, itu akan resikonya akan double juga gitu. Makanya kembali lagi ke ya kita mengenali kemampuan kita, kapasitas diri kita. Kalau ternyata kita mampu dan bisa cair, menyelamatkan, it's okay. Itu salah satu juga restrukturisasi dari sisi debitur, bukan dari sisi perbankan ya. Dari sisi kita restrukturisasi berarti memecah hutang, dapat hutang lain untuk bayar, tapi kemudian ada pendapatan lain bayar, it's okay. Tapi kalau nggak bisa bayar ya akan lebih parah gitu, Mbak Ken. Iya, tetap harus dihitung ya, Mas ya. Tetap kita harus hitung. Betul. Kalau misalnya bisa utang buat nutup, terus kemudian utang itu mungkin bisa jangka waktunya lebih panjang dan bisa dicicil lebih lama dan lebih ringan, mungkin lebih dan ringan. Kita mampu membayar, mungkin itu bisa jadi solusi. Tapi kalau misalnya ternyata sama aja, malah jadi nambahin beban ya, Mas ya. Betul, itu akan nambahin beban. Jadi memang harus tahu dulu nih pendapatan kita gitu seperti apa. Iya. Itu berarti berhitung itu memang sangat penting ya, Mas. Penting sekali. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan nih. Ada beberapa yang nanya, Mas, karena waktu masih banyak orang yang gimana? Mas, karena masih banyak orang yang masih jadi korban jasa pinjol ilegal, boleh dong sebutin ciri-ciri dari pinjol ilegal itu sendiri. Tadi udah sempet ya, Mas ya, disebut ya. Tapi mungkin dia baru gabung nih, Mas. Maksudnya ya. Ciri-cirinya kalau pinjol ilegal itu ya pertama ya kita harus ngecek dulu di OJK gitu kan, apakah suatu kreditur tadi terdaftar atau tidak. Kalau di luar list yang terdaftar di OJK itu dipastikan itu adalah ilegal gitu. Itu yang pertama cirinya. Yang kedua, ya mereka tidak menyebutkan biaya-biaya secara gamblang gitu kan, suku bunganya berapa per hari, per bulan berapa itu, ataupun juga biaya administrasi, fee apa itu mereka tidak sebutkan. Itu adalah salah satu ciri-ciri yang ilegal. Kemudian juga mereka pengen request akses ke seluruh data kita, itu bisa dipastikan itu ilegal. Ataupun juga tadi yang seperti saya bilang, pinjaman cepat tanpa syarat gitu kan, tanpa manfaat, enggak pinjaman cepat tanpa syarat sehari cair. Nah itu bisa jadi indikasinya itu adalah pinjaman ilegal seperti itu. Iming-imingnya berlebihan gitu kali ya, Mas. Pokoknya yang gitu. Kayak menggampangkan sesuatu yang gampang ya, gitu ya. Terlihat gampang itu sebenarnya patut dicurigai, bukan berarti tidak baik ya, patut kita curigai gitu, nggak lebih dalam lagi. Iya, benar. Tapi yang jadi salah satu tolak ukur banget itu dari daftar OJK itu ya, Mas, maksudnya? Ya, daftar OJK betul sekali. Ya, lihat di situs OJK gitu kan, kita bisa lihat daftar yang memang sudah ilegal, yang sudah legal gitu, yang sudah terdaftar kayak gitu. Nah tuh, Mas, jangan males-males untuk ngecek ya. Jadi jangan males-males. Sekarang kan gampang banget ya, Mbak. Iya. Bahkan masuk ke Mbak Google, cari nih daftar pinjaman online legal yang terdaftar, daftar pinjaman online yang terdaftar di OJK itu keluar gitu. Itu keluar. Saya kalau memang harus melakukan pinjaman online gitu ya. Ya, kan pakai smartphone ya, Mas ya. Jadi harus smart juga. betul. Ya. Oke, next, kira-kira berapa lama OJK bisa memberantas pinjol ilegal ini, Mas? Dan bagaimana cara? Iya. Ya itu di luar kapasitas kita sih, sama kayak pemerintah. Kapan bisa memberantas korupsi? Ya kita nggak pernah tahu. Selagi dari kita ada niatan, ya tetap aja tumbuh gitu kan. Mau seperti apa regulasi, kalau kita cheating ya tetap aja akan ada celah gitu. Di sekolah, kamu jangan nyontek dong. Kalau nyontek akan kita keluarkan dari ujiannya, tetap aja bisa taruh cermin di bawah ataupun kopelan di bawah, ya tetap aja bisa. Itu hal yang nggak bisa kita ukur sebenarnya. Makanya supaya yang ilegal nggak keluar ya pakainya yang legal gitu.
atau nggak usah iya, pakai sama iya. sekali, ya udah gitu, nggak akan keluar lagi bisnis itu gitu. Berarti kayak yang Mas tekankan tadi di awal ya, bahwa memang Ya, edukasi itu ke diri kita ya, supaya kita betul, kalau kita nggak pakai kan mereka jadi nggak ada yang pinjem gitu kan, istilahnya betul, gitu. kan? Jadi mati sendiri gitu kan, Mas. Mati sendiri. Ya. Betul Mbak Ken, betul sekali. Ya. Oke, next. Apa yang harus dilakukan kalau data diri disalahgunakan orang lain buat pinjol? Nah itu Mas, kemarin itu sempat ada yang curhat juga, Ya, katanya apa nomor telepon ibu gua dipakai, terus dia tahu-tahu utang gitu. Apakah itu memang begitu Mas caranya? Kalau kayak gitu gampang banget dong berarti. Nah ini yang ditanyain mungkin gimana, apa yang harus dilakukan, karena tiap hari diteror sama debt collector gitu. Padahal sama sekali nggak pinjam. Gitu. Sedih juga. Tapi itu memang bisa terjadi Mas? Bisa terjadi ya. Jadi hanya nomor telepon Mas? Sih. Ya, jadi ada, kalau misalnya seperti itu kita bisa melaporkan itu kepada OJK, karena kan di sana ada juga layanan untuk melaporkan bahwa data diri itu dipalsukan. Asalkan kita sertakan, kita tidak pernah minjam, kita juga tidak pernah berhubungan langsung dan disalahgunakan, itu bisa. Ataupun juga ada call center. Nah itu teman-teman bisa melakukan semacam browsing juga di Google gitu, karena ada beberapa mekanisme pada saat kita tidak melakukan pinjaman, tetapi ternyata disalahgunakan data kita. Nah itu bisa dilaporkan gitu kan, asalkan kita memiliki bukti-bukti kita tidak melakukan pinjaman dan kita nggak ada kontak sama sekali gitu. Itu bisa ada yang namanya call center, nanti bisa dicari ya di Google atau juga di OJK dilaporkan seperti itu. Itu bisa dihapus datanya seperti itu. Ada kok, tenang aja Mas. Tapi itu yang ilegal juga OJK nanganin Mas. Iya, kan? kalau yang maksudnya kalau yang itu kan gimana Mas? Ya. Nah kalau yang ilegal itu biasanya ya, karena kan ada tadi ya semacam satgas waspada ya, waspada investasi gitu. Nah itu juga akan membantu ke kita juga, terdaftar atau tidak terdaftar, itu juga akan bisa ibaratnya memberikan mereka semacam insight, ternyata ada di luar yang terdaftar ini, jadi bisa mereka lakukan tindakan seperti itu. Makanya itu bisa laporkan aja ya, perkara itu bisa hapus atau tidak. Nah itu biar ada dari unit khusus yang akan coba membantu menghapuskan data kita seperti itu. Karena kan OJK kan bertanggung jawab atas regulasi keuangan untuk negara kita sebenarnya. Jadi diamankan dan makanya tetap menurut saya tetap harus kita laporkan, terdaftar atau tidak terdaftar, laporkan bahwa kita tidak melakukan pinjol gitu. Biar OJK-nya juga mengetahui informasi ini gitu, bahwa ada kasus semacam ini juga gitu ya. Iya. Karena kan kadang ya seperti tindakan tadi ya, yang memang mereka debt collector gitu kan, itu kan ada yang etikanya memang sebenarnya ada yang sesuai dengan etika atau di luar etika. Nah di luar etika kan kita juga bisa melaporkan gitu kan ke kepolisian, ataupun juga bisa kita katakan sebagai ancaman ataupun tindakan pidana. Itu bisa juga seperti itu, seperti yang tadi misalnya ancaman untuk membunuh, ancaman untuk digilir tadi dan lain sebagainya. Itu kan sudah di luar di luar etis lah, tindakan yang etis itu bisa juga kita laporkan. Karena sebenarnya dari sisi kreditur itu mereka juga kalau dananya sudah keluar, itu mereka juga sebenarnya sudah siap rugi gitu ya. Memang sudah siap rugi juga. Makanya untuk supaya mereka nggak rugi, mereka melakukan segala macam cara. Ya, tapi kalau memang nggak dibayar ya itu menjadi kerugian bagi mereka seperti itu. Makanya ya kalaupun nggak dibayar, ya kenapa dikasih? Kalau kita melihat dari sisinya sisinya debitur, kenapa lu kasih gua gitu? Kalau memang gua nggak bayar, itu bisa dari sisi debitur. Nah tapi dari sisinya kreditur, saya ngaci harus balik dong pakai debt collector. Nah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan itu bisa dilaporkan juga. Semuanya bisa dilaporkan kalau memang kita ada bukti. Makanya ini kita dilindungi sekali sebenarnya, seperti itu Mbak. Termasuk sama teman-temannya yang kena teror itu juga bisa lapor nggak Mas? Bisa ya aja gitu. Bisa. Nah, kalau memang tidak pernah biasanya teman-temannya harus konfirmasi dulu ke si yang meminjam. Ternyata saya tidak bisa tidak meminjam. Itu bisa dilaporkan juga gitu kan. Dapatnya dari mana apa itu bisa ditelusuri juga seperti itu, karena itu akan membantu untuk mencari yang ilegal tadi gitu. Oke. Ya karena memang terlalu banyak tadi juga juga
dan selalu nambah terus kan, udah didata yang ilegal ternyata nambah lagi, nambahnya mending satu, mendingnya nambahnya banyak ya Mas ya. Emang bener sih Mas, kayak jamur Mas, menjamur bener-bener banyak. Jamur, iya. Ini ada pertanyaan lagi, apakah pinjol itu legalitasnya ada? Oh, yang legal ada. Mengingat besarnya bunga dan biaya lain-lainnya. Pinjaman 2,5, dana yang diterima hanya separuhnya bahkan melebihi 50%. Oh iya. Ya. Oh iya Mas. Betul. Makanya tadi pada saat pinjol itu ya karena kan uangnya itu relatif kecil ya. Nah, uang kecil itu ya mereka akan coba ngambil keuntungan dulu dari sisi bunga yang besar. Nah, itu bisa jadi, makanya tadi saya bilang coba sebelum melakukan pinjaman itu kadang-kadang karena kita kepepet kita nggak pernah baca lagi, kita anggap setuju gitu kan, ada langsung sign gitu aja, langsung sign aja, padahal di sana kita bisa ada ruang untuk bertanya, ruang untuk nego, apakah kalau misalnya saya pinjam 1 juta dapatnya berapa sih bersih-bersihnya, kan kita bisa tahu nih, oh ternyata yang dapatnya tadi bahkan ada yang saya bilang tadi 600 ya, bahkan ada yang di bawah itu ternyata ya tadi 50% gitu. Nah, kita bisa tanya dulu, oh kalau bisa ternyata dapatnya di bawah itu, ya ngapain kita minjem gitu kan. Tapi ada yang nggak baca, langsung sign aja, langsung oke gitu. Begitu kita ditelepon jam kan itu jadi record mereka tuh. Pada saat record mereka, yaudah langsung cair ke rekening kita. Ya, kita nggak bisa batalin karena itu sudah masuk. Makanya tadi rincian biaya-biayanya itu tolong teman-teman minta gitu di depan. Apa namanya? Berapa bunganya, terus biaya apa yang harus dilakukan di depan, karena biaya ini kita anggap kecil ternyata nggak kecil juga gitu. Dan sebagainya itu bukan persenan, tapi mereka patok, oh untuk ini biaya misalnya segini gitu ya, 100.000 biaya fee, 300.000 biaya ini 100.000, udah 500.000 sendiri, tapi 1 juta sisa 500.000. Nah, bisa jadi kayak gitu, makanya perlu kita detailkan lagi. Iya. Jangan malu-malu bertanya lah. Harus banyak nanya ya untuk memastikan, jangan sampai rugi sendiri gitu ya Mas ya. Jangan sampai rugi sendiri. Lah kalau pinjam 1 juta dapatnya 500 ya rugi loh itu Mas. Betul, makanya itu. Kalau nggak kepepet, saran saya janganlah gitu kan. Iya benar-benar. Ini ada lanjutannya nih pertanyaan dia tadi. Jika terlanjur terlibat pinjol ilegal, maka sebaiknya gimana? Dilunasin ya Mas ya? Dilunasin. Atau bagaimana Mas? Iya, kalau kita terlanjur ya dilunasin. Kita ke temen pun juga ilegal loh. Iya benar. Tanggung jawab kita lunasin sesuai dengan kesepakatan kita, itu gentleman. Gak bisa kita lari lah. Tiba-tiba kita udah pinjam, wah lu ilegal. Kita kabur tuh gak bisa ya. Jadi udah dilunasin aja. Baiknya nggak usah pinjam, tapi kalau sudah pinjam dilunasin gimana caranya. Makanya tadi ukur kemampuan kita, itu selalu saya tekankan sebelum kita meminjam gitu. Kalau teman kan bisa lah hilang pertemanan gitu kan. Kalau bisa pinjam di teman, tiba-tiba ya nggak ngontak-ngontak lagi, hilang teman. Nah ini kan bisa jadi lebih banyak hilang teman, bisa hilang teman, hilang keluarga karena diteror oleh pinjol tadi. Kita malu hilang dari peredaran gitu. Ini lebih parah lagi nih kalau kita nggak bayar gitu kan. Makanya bayar. Sebisa mungkin diselesaikan ya Mas ya. Sebisa mungkin secara adat lah. Secara adat. Oke Mas, ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir ya tadi Mas. Gimana sih tipsnya Mas? Tips-tipsnya yang aman gitu. Kalau misalnya kalau misalnya kita harus pinjam, mungkin nggak cuman pinjol aja ya Mas ya. Tapi ini mungkin kita fokusin ke pinjol aja. Karena kan ini memang biasanya jumlahnya kecil dan bunganya gede banget gitu. Iya. Tips pinjol yang aman berarti ya? Bukan sih, lebih ke tips apa ya? Apa yang harus kita persiapkan gitu? Kalau mau memutuskan untuk pinjam di pinjol gitu, lebih ke diri kita sendiri. Ya, jadi saya cerita dulu. Tadi memang saya ada pengen membagi tips ya dengan teman-teman ini, sekaligus closing statement juga dari saya ya. Sebelum kita melakukan pinjaman online. Jadi teman-teman di sini, segala sesuatu itu kita rencanakan ya. Yang namanya hidup itu perlu perencanaan. Kita pun juga kadang mau masuk perguruan tinggi pun kita udah rencanakan dulu mau masuknya apa. Nah, begitupun juga ya, kita juga tujuan juga nih, saya dari Jakarta pengennya misalnya jalan-jalan keluar dari apartemen saya. Ya saya harus tahu kemana. Kalau nggak tahu ya akan ngawang-ngawang gitu kan. Iya. Keuangan. Jadi teman-teman pentingnya literasi keuangan, mengerti keuangan teman-teman seperti apa. Caranya adalah
Ya, yang pertama itu siapkan yang namanya dana darurat gitu. Dana darurat itu adalah, jadi kita berbeda dengan tabungan ya, dana darurat. Dan darurat itu adalah 3-6 kali pengeluaran. Jadi teman-teman nih, bukan gaji ya, bukan pendapatan. Jadi kalau sebulan tuh katakanlah teman-teman mengeluarkan 7 juta untuk kebutuhan bayar pulsa, bayar listrik, untuk hidup lah gitu. Nah, berarti dana daruratnya siapkan sekitar 3-6 kali. Ya, berarti 21 juta sampai dengan 42 juta. Bahkan COVID ini 12 kali gitu. 12 kali berarti berapa itu? 70, 94 gitu. 94 ya. 94 juta. Jadi COVID ini kan kita nggak pernah tahu sampai kapan kalau kita nggak punya pekerjaan. Jadi siapkan dana darurat. Ya, gimana pun caranya siapinlah dana darurat. Itu berbeda dengan tabungan. Ya, dan darurat itu jangan diutak-atik gitu. Semakin besar pengeluaran kita, maka dana darurat semakin besar. Nah, yang kedua itu teman-teman, rasio hutang itu adalah 30% dari pendapatan gitu. Kalau pendapatan teman-teman sebulan 10 juta, berarti ya udah 30% itu untuk bayar hutang maksimal. Jangan lebih, kalau lebih akan mengganggu yang lain gitu. Ya, seperti itu. Ya, kemudian rasio tabungan. Jadi rasio tabungan itu adalah 10% dari pendapatan ya. Kalau tadi pendapatannya 10 juta gitu ya, pendapatannya 10 juta, berarti 1 jutanya itu jadiin tabungan kayak gitu. Nah, tabungan itu untuk apa? Bukan dana darurat. Tabungan itu untuk untuk mencapai tujuan kita. Katakanlah misalnya Mbak Ken pengen ke Eropa gitu kan, berapa tahun lagi nih? Oh, 2 tahun lagi. Berapa biayanya? X. Ya udah, nabung terus hingga sampai terkumpul X tersebut. Itu oke. Atau misalnya untuk biaya pernikahan atau untuk biaya anak, itu siapin aja gitu kan. Nah, ada saat terjadi darurat COVID, kita nggak pernah tahu nih. Yang itu nggak usah diotak-atik, kita punya dana darurat. Oh, ternyata ada tertimpa musibah, ternyata kita ada banjir, ada apapun itu, ya kita bisa gunakan dana darurat tadi. Nggak perlu pinjol gitu ya. Nah, kalau pinjol ini, kita mau pinjol itu, ya itu tadi memang udah betul-betul pepet banget ya. Itu saran saya baru boleh untuk pinjol, tapi dengan catatan kita bisa bayar gitu ya. Kita bisa bayar pinjol tersebut dengan proyeksi keuangan yang kita dapat. Kita ntar lagi saya gajian, ntar lagi employer saya bayar, itu baru boleh pinjam. Supaya kita tidak terjerat. Karena nggak enak hidup dalam hutang itu betul-betul tidak enak. Stres. Ya, malu, ketemu orang pun malu, stressful itu betul sekali. Makanya penting tadi teman-teman di sini coba perencanaan keuangan seperti yang 3 yang saya sebut tadi. Kalau itu sudah ada, yang mudah-mudahan aman gitu kan. Kita hilang pekerjaan pun ada dana darurat, bisa bertahan lah paling tidak 3-6 bulan. Beberapa bulan. Nah, tapi pertanyaannya gini, Mas. Gimana caranya mengumpulkan si dana darurat ini gitu? Oke. Ngumpul dana darurat macam-macam. Ya, dana darurat itu ya ada yang bilang, boleh nggak kita nggak pakai dana darurat? Ya boleh aja, saya bilang. Ibaratnya lu pergi dari sini nggak pakai ban serep, bisa nggak? Ya bisa aja. Doa aja nggak terjadi sesuatu gitu kan. Tapi kan nggak pernah tahu ya. Kita siapin serep. Ya sama kayak misalnya kapal kita juga pakai skoci kan, nggak pernah tahu nih Titanic karam. Ya skoci nggak maksimal kan, sehingga ada yang meninggal kan. Dan darurat itu standar seperti itu. Bisa juga tadi ya 3-6 kali, bisa juga nggak pakai ya. Boleh nggak pakai gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan dana darurat ya? Macam gitu kan, entah itu dari kita punya side hustle ataupun juga dari gaji kita langsung kita sisihkan gitu, atau juga dari bisnis kita sisihkan, itu ya udah dapat dana darurat, nggak usah diotak-atik. Bagusnya gimana? Dana darurat apakah cash dalam bentuk emas atau apa? Saran saya cash. Karena yang namanya cash itu liquid ya, harus liquid ya, Mas. Liquid. Kalau kita jadikan dalam bentuk investasi ya nggak bisa kita jual. Misalnya, oh dana darurat saya ada nih dalam bentuk apa? Dalam bentuk rumah. Emang rumah bisa dijual garasinya aja gitu, pentingnya aja kan nggak bisa. Ya jadi itu sama. Kecuali kalau diskon besar-besaran nih, harga rumah 1 miliar jual 100 juta bisa aja, tapi kan kita rugi. Makanya saya dana darurat itu sifatnya dalam bentuk tabungan aja, cash gitu ya, cash. Entah tabungan yang bisa kita cairkan kapanpun. Berarti itu kalau misalnya boleh dibilang kapan saat kita mendapatkan pemasukan di awal-awal itu, nah itu buat mengumpulkan ya Mas ya, untuk mengumpulkan. Betul sekali. Jadi biar kita aman dulu, itu nggak diutak-atik, baru nanti hidupnya lebih tenang gitu ya Mas. Betul sekali. Jadi dapat udah sisihkan gitu kan. Sisihkan untuk dana darurat, sisihkan juga untuk ibadah lah, untuk zakat, itu juga penting sih sebenarnya untuk kita yang di luar dari sini. Memang dapat dana darurat dapat penghasilan udah pecah dulu untuk yang namanya tadi dana darurat, dikumpulkan ya sampai dengan kita. Ya itu nggak mesti langsung semuanya dikumpulkan, nggak bisa kita cicil ya semampunya kita, karena yang paling mengerti kebutuhan kita itu adalah kita sendiri.
10% untuk ditabung, dan kalau bisa ya tadi hutang itu maksimal 30% gitu. Sisanya untuk kebutuhan bolehlah. Seperti itu. Rumusnya. Oke, Mas. Terima kasih banget, Mas. Itu tadi pertanyaannya Terima kasih. Ya. udah semua. Ada lumayan banyak yang nanya ya. Ya. Kebanyakan sih gimana caranya supaya nggak terjebak, dan kemudian kalau misalnya udah terlanjur mau aku harus gimana gitu sih ya. Betul. Oke, Mas, terima kasih banget atas apa ya, pencerahannya. Karena mungkin udah banyak yang pakai, tapi mungkin belum banyak yang paham betul gitu, sampai akhirnya nyemplung, Mas, gitu. Ya. Dan untuk keluar lagi udah susah gitu, Mas. Ya, betul. Ya. Oke, Mas, sampai ketemu lagi, Mas, nanti kalau ada bahasan lain terkait finansial, semoga nanti akan ada kesempatan lagi. Kalau misalnya COVID, kalau COVID-nya udah selesai, mungkin bisa langsung wawancara langsung gitu, biar ketemu langsung gitu. Ya. Oke, Mas, terima kasih ya, Mas ya. Terima kasih Mbak Ken, terima kasih teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu dan semakin melek tentang keuangan. Terima kasih. Iya, amin. Amin. Sampai ketemu, Mas. Sampai ketemu. Ya. Dah. Dah.